Selamat pagi, Bu Riri, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pembangunan Berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, ada saya Gisela Rara, ada Alia Intan Pratiwi, dan juga Kalvan Aurelio akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa dengan judul Edukasi Kesetaraan Gender pada Anak-anak dan Remaja untuk Masa Depan yang Lebih Berprestasi. Untuk bidang kegiatannya sendiri, kami menggunakan PKM Video Gagasan Konstruktif. Nah, kita mulai dulu dari bab satu yaitu pendahuluan. Seperti yang kita tahu bahwa isu kesetaraan gender pada era modern ini sangat dibutuhkan atau masih sangat belum merata uh, di setiap negara. Nah, isu kesetaraan gender ini tuh sebenarnya udah ada sejak dulu dari era Kartini atau bahkan sebelum dari era Kartini. Nah, pada era Kartini itu sangat memperjuangkan hak-hak antara laki-laki dan juga perempuan dalam hal pendidikan, pekerjaan maupun dalam bidang lainnya. Nah, gender sendiri itu dapat diartikan sebagai perilaku atau peran yang berlaku untuk perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial serta dapat berubah sewaktu-waktu. Tapi kesetaraan gender ini tuh belum diterapkan secara merata. Faktornya banyak, seperti patriarki, kepentingan ego, atau budaya dalam suatu daerah. Bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender juga banyak, antara lain ada kekerasan, marginalisasi, subordinasi, sampai stereotip. Nah, isu kesetaraan gender itu merupakan isu yang penting, apalagi dalam bidang pendidikan. Nah, sasaran utamanya untuk membentuk kesetaraan gender yang merata adalah dari anak-anak sampai remaja. Nah, untuk gerakan dari kesetaraan gender sendiri itu dinamakan feminisme. Feminisme itu berfokus sama penolakan dari wanita terhadap bentuk ketidaksetaraan itu yang dilakukan oleh budaya dominan. Nah, dengan terciptanya kesamaan hak dan kolaborasi antara perempuan dan laki-laki dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal. Sejalan dengan tujuan SDGs tentang kesetaraan gender, kita perlu nih menerapkan kesamaan hak tersebut sejak dini. Karena seperti yang kita tahu dari data Gender Development Index atau GDI tahun 2021, Indonesia itu meraih predikat sebagai negara dengan ketimbangan gender se-ASEAN. Nah, ini tuh bukanlah prestasi yang bagus bagi Indonesia, tapi harusnya menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah dan masyarakatnya untuk menerapkan kesetaraan gender pada kehidupan sehari-hari. Nah, karena isu kesetaraan gender ini juga yang membuat kelompok kita itu terinspirasi untuk menjadikan ini sebagai proposal program kreativitas mahasiswa. Nah, output yang akan kami berikan adalah sebuah konten video dengan judul Edukasi Kesetaraan Gender dengan judul Sama Besar Sama Berharga. Nah, singkatnya video ini tuh menceritakan seorang siswi yang mencalonkan diri menjadi ketua OSIS dan ia mendapat penolakan karena perempuan dianggap belum bisa memimpin organisasi. Dan sampai pada akhirnya ia terpilih dan bisa membuktikan bahwa perempuan juga dapat menjadi pemimpin yang lebih baik. Lalu di bab 2 itu yang pertama itu ada ide skenario gagasan di mana tema konten yang kami rencanakan itu adalah kesetaraan gender yang menjadi isu perbincangan dari waktu ke waktu khususnya di Gen Z karena sangat menjunjung tinggi kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Nah, video ini dibuat dengan durasi 4 menit dengan berjudul Sama Besar Sama Berharga. eh, yang secara singkatnya itu em, yang secara singkatnya itu ada seorang siswi yang bernama Ratih. Dia mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, tapi ditolak oleh Wakasek karena sebelumnya ada seniornya yang bernama Nina. Itu juga ditolak. Lalu, tapi Abian itu kayak setuju dengan ide Ratih, lalu dia ingin menjadi wakilnya. Namun teman-temannya tuh kayak ragu gitu karena Wakaseknya eh, masih pola pikirnya tuh masih patriarki. Lalu Ratih meyakinkan kepada Wakaseknya bahwa ia akan apa namanya meyakinkan dengan program-program kerjanya. Lalu setelah pemilihan dan Ratih juga Abian itu
apa namanya terpilih, lalu semua program kerjanya sukses, barulah Wakasek tersebut sadar bahwa perempuan itu juga bisa menjadi pemimpin. Itu gambaran buat ide skenario gagasan juga tadi udah dimention soal sinopsis panjangnya. Next ke bawah. Untuk rancangan treatmentnya juga kurang lebih seperti itu. Langsung next aja ke. Nah, rancangan naskah skenario-nya itu kita latarnya itu ada latar tempatnya itu ada di ruang kelas, lalu ada di ruang Wakasek, sama di lapangan. Untuk shoot latar waktunya itu di siang hari semua. Udah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap pelaksanaan di bab 3. Nah, dari tahap pelaksanaan ini, kami sebelum syuting menyiapkan juga shortlist, yaitu rangkaian-rangkaian pengambilan gambar atau bentuk shot yang akan kami ambil untuk video ini. Untuk prosesnya ini kami totalnya akan memakan 12 minggu dengan 4 minggu praproduksi, 4 minggu produksi, dan 4 minggu pasca produksi, di mana praproduksi ini lebih ke eh, mencari pemeran atau menyiapkan survei lokasi dan persiapan peralatan produksi. Untuk proses produksi ini kami proses pengambilan gambar, dan proses pasca produksi ini lebih ke editing dan eh, pengunggahan video akhir. Next. Berikut untuk bab 4 kami juga melampirkan anggaran biaya. Totalnya itu kami memakan sekitar 4,6 juta dari sumber dana ini Belmawa dan perguruan tinggi. Nah, ini untuk eh, biaya-biaya ini disalurkan untuk belanja bahan, sewa dan jasa, transportasi lokal, hingga biaya lainnya juga. Untuk jadwal kegiatan kami ini ada timelinenya juga dan ada penanggung jawabnya masing-masing. Kami bertiga bergantian menjadi penanggung jawab tergantung ke tahap-tahap produksi yang kami jalani. Eh, Ya, baik. Untuk itu, kami juga melampirkan di bawahnya ada eh, biodata anggota, juga storyboard, sampai dan lampiran-lampiran lainnya yang kami sertakan dan sudah ditandatangani juga oleh kami bertiga, serta menunggu konfirmasi dari dosen pembimbing. Baik, sekian itu saja presentasi dari kelompok kami. Semoga semua infonya cukup dan tersampaikan. Begitu, terima kasih. Kami izin pamit.